Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Restiana Dewi dengan NIM 112310878. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dibimbing oleh Bapak Jijenji Tiaswirastomo SOS MMDBA yang mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang telah saya kembangkan. Aplikasi ini memiliki beragam fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai aktivitas. Salah satu fitur utamanya adalah dashboard yang menyajikan ringkasan data secara visual dan interaktif, sehingga memudahkan pengguna atau pemantauan dan pengambilan keputusan. Selain dashboard, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti katalog produk, kasir, serta laporan penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing fitur dan fungsinya, serta bagaimana aplikasi ini juga digunakan secara efektif. Mari kita mulai. Tampilan yang saat ini kita lihat ada halaman dashboard, yaitu pusat kontrol yang menampilkan informasi penting secara ringkas dan real time. Di dalam dashboard ini terdapat beberapa bagian utama, di antaranya bagian pertama ada penjualan hari ini. Nah, di bagian ini menampilkan total pendapatan yang diperoleh pada hari ini. Nanti kita akan isinya di bagian penjualan hari ini. Untuk bagian selanjutnya ada total produk. Di sini akan ditunjukkan jumlah seluruh produk yang tersedia di apotek, serta notifikasi jika ada produk yang sudah habis. Di bagian selanjutnya ada produk stok rendah. Bagian ini memperingatkan jika ada produk yang hampir habis dan perlu restock. Dan bagian selanjutnya ada total penjualan bulan ini. Di sini akan disajikan total pendapatan penjualan selama 1 bulan berjalan. Di bagian selanjutnya ada penjualan terbaru, yaitu kita merinci 5 transaksi terakhir, lengkap dengan ID pesanan, nama pelanggan, dan total pembayaran. Serta yang terakhir ada daftar produk stok rendah. Akan menampilkan nama produk, kategori, dan jumlah stok yang hampir habis. Namun saat ini tidak ada produk yang stoknya rendah. Aplikasi ini juga memiliki fitur lainnya seperti katalog produk, kasir, laporan penjualan, dan manajemen inventaris yang akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Di fitur selanjutnya ada katalog produk. Halaman ini menampilkan berbagai produk yang tersedia di apotek. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan nama atau kategori. Beberapa produk yang ditampilkan antara lain ada paracetamol 500 mg seharga Rp5.000, yaitu obat bebas untuk meredakan demam. Selanjutnya ada amoxicillin 250 mg seharga Rp12.000, antibiotik untuk infeksi bakteri. Selanjutnya ada vitamin C 1000 mg Ivermectin seharga Rp35.000, yaitu suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan selanjutnya ada masker medis isi 50 seharga Rp25.000, alat kesehatan untuk perlindungan. Selanjutnya ada obat batuk herbal anak seharga Rp18.000, obat alami untuk anak. Selanjutnya ada hand sanitizer 100 ml seharga Rp15.000, yaitu pembersih tangan antiseptik, tapi sekarang sudah habis. Dan yang terakhir ada plester luka anti air 10 pieces seharga Rp8.000 untuk perlindungan luka tahan air. Masing-masing produk bisa langsung ditambahkan ke keranjang dengan sekali klik. Selanjutnya ada fitur tampilan halaman kasir. Pada halaman ini, kita dapat melihat berbagai produk yang tersedia beserta nama produk seperti paracetamol 500 mg, amoxicillin 250 mg, dan vitamin C 1000 mg Ivermectin. Harga kisaran dari Rp5.000 hingga Rp35.000. Kategori obat seperti obat bebas,
obat keras, alat kesehatan, dan suplemen. Stok produk yang tersedia untuk memastikan produk masih bisa dijual. Nah, di sini juga ada fitur pencarian. Di bagian atas tersedia kolom pencarian produk. Kasir cukup mengetik nama produk untuk menemukannya dengan cepat tanpa harus mengumbulir seluruh daftar. Nah, selanjutnya ada keranjang penjualan. Di sisi kanan atau di sisi kanan halaman terdapat panel penjualan saat ini yang berfungsi sebagai keranjang transaksi. Saat produk dipilih dari daftar kiri, produk tersebut akan masuk ke keranjang di kanan, lengkap dengan jumlah, harga, dan total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Saat gambar ini diambil, terlihat keranjang masih kosong. Aplikasi memberikan arahan keranjang Anda kosong. Tambahkan produk dari panel kiri sebagai bentuk petunjuk penggunaan yang intuitif. Tujuannya yaitu fitur Fasir ini dirancang untuk mempercepat transaksi di apotek, menghindari kesalahan pencatatan manual, dan mempermudah rekap dan pelacakan penjualan. Berikutnya kita masuk ke fitur laporan penjualan dalam aplikasi Aptek Restiana. Fitur ini berfungsi untuk melakukan analisis kinerja penjualan, membantu pemilik apotek memantau performa harian, mingguan, maupun bulanan secara akurat dan visual. Nah, di sini ada rentang waktu penjualan. Di bagian atas, pengguna dapat memilih periode waktu penjualan yang ingin dianalisis. Misalnya pada contoh ini ditampilkan laporan dari tanggal 1 Juli 2025 sampai 31 Juli 2025 yang dapat disesuaikan dengan harian, mingguan, hingga bulanan. Selanjutnya, grafik penjualan seiring waktu. Nah, di sini di fitur ini menyajikan grafik batang penjualan harian dengan sumbu vertikal menunjukkan nominal pendapatan dan sumbu horizontal menunjukkan tanggal. Visualisasi ini sangat berguna untuk melihat tren penjualan. Selanjutnya, pada tampilan ini kita disajikan data visual berupa diagram lingkaran yang menunjukkan produk terlaris berdasarkan pendapatan dari 5 produk teratas. Produk dengan kontribusi pendapatan tertinggi adalah masker medis ISTI50 dengan persentase sebesar 29%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan alat pelindung diri tetap tinggi dan menjadi prioritas konsumen. Di posisi kedua terdapat vitamin C 1000 mg per pasken dengan kontribusi signifikan terhadap penjualan. Produk ini menggambarkan tingginya perhatian masyarakat terhadap daya tahan tubuh. Selanjutnya, amoxicillin 250 mg menyumbang 18% dari total pendapatan, yang menunjukkan masih tingginya kebutuhan akan antibiotik untuk pengobatan infeksi. Kemudian, plester luka anti air 10 pieces juga masuk ke dalam 5 besar, mencerminkan pentingnya perlengkapan P3K di rumah tangga. Dan yang terakhir, obat batuk herbal anak menunjukkan bahwa produk herbal khusus anak tetap menjadi pilihan utama dalam kategori obat bebas. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa produk kesehatan dasar seperti masker, vitamin, antibiotik, dan perlengkapan P3K merupakan produk dengan permintaan tinggi. Oleh karena itu, penting bagi apotek ini untuk menjaga ketersediaan stok produk-produk secara konsisten sebagai strategi pelayanan dan penjualan. Selanjutnya, yang terakhir ada fitur manajemen inventaris. Fitur ini dirancang untuk membantu apotek memantau ketersediaan stok produk secara real-time dan efisien. Berikut adalah bagian-bagian utamanya. Yang pertama ada ringkasan kesehatan stok keseluruhan. Maksudnya yaitu memberikan gambaran umum tentang kondisi inventaris, menampilkan presentase ketersediaan stok dibandingkan kapasitas ideal, dan memberikan peringatan jika ada item yang habis. Contoh, 1 item habis. Selanjutnya yang kedua ada tabel daftar produk. Di sini akan menampilkan rincian penting dari setiap produk, antara lain nama produk. Nama produk ini diantaranya yaitu jenis dan ukuran atau keterangan produk, misalnya hand sanitizer 100 ml.
Kemudian ada kategori. Kategori di sini yaitu mengelompokkan produk ke dalam kategori seperti apakah produk tersebut termasuk ke dalam alat kesehatan, obat bebas, vitamin, dan suplemen, ataukah yang lain-lain. Kemudian selanjutnya ada stok saat ini, maksudnya yaitu jumlah item yang tersedia di dalam stok berapa. Selanjutnya ada ambang stok rendah. Ambang stok rendah di sini adalah batas minimal stok yang harus dijaga agar tidak kehabisan. Kemudian ada status. Status di sini yaitu indikator visual yang menunjukkan apakah stok tersedia. Kalau stok tersedia itu dilambangkan dengan warna hijau, sedangkan kalau habis itu dilambangkan dengan warna merah. Dan yang terakhir ada aksi. Aksi ini adalah icon edit atau hapus untuk mengelola data produk secara langsung. Kemudian ada tombol tambah stok atau item baru. Nah, si tombol atau tambah stok di item baru ini terletak di bagian kanan atas, digunakan untuk menambahkan produk baru atau menambahkan stok pada produk yang sudah ada. Kemudian selanjutnya ada fitur pencarian dan filter. Di sini maksudnya yaitu memungkinkan pengguna untuk mencari produk berdasarkan nama atau kategori. Demikian penjelasan mengenai aplikasi dashboard yang telah saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.